Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana Minang TV dimanapun berada, khususnya pemirsa Suara Minang TV. Bertemu kembali dengan kami Fred Azwansa dan Desmanis dalam rangka Marak Jamba, dalam rangka peresmian Sekretariat IKM Villa Muka Kuning Cemara Asri, tradisi Marak Jamba. Seperti yang sama-sama kita saksikan, mulai berjalan dari rumah salah satu tokoh Minang, prosesi Marak Jamba sampai ke depan kantor sekretariat IKM di Villa Muka Kuning. Oke, Dusana semuanya, kami mengimbau seluruh Dusana yang menonton pada hari ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya liputan yang spesial dihadirkan oleh Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Oke, penonton silakan disaksikan prosesi Marak Jamba sudah berjalan, diiringi yang Marak dua pengantin di depan, nah dengan diiringi oleh bunda-bunda kandung Villa Muka Kuning. Iya, Dunsana Minang TV, Suara Minang TV, dan tidak lupa pula kami selaku host selalu mengingatkan kepada Dunsana Suara Minang TV untuk tetap sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga kita meminta supaya acara yang dilaksanakan mulai pagi ini sampai dengan nanti selesainya tetap Allah berikan perlindungan dan diberikan cuaca yang cerah. Amin ya robbal alamin. Jadi Bu Des, dan acara ini dikomandoi oleh Pak Datuk Riki Sahrul, Panji Alam. Pak Datuk Panji Alam. Nah ini sekarang merupakan yang tradisi Minang yang lagi marak-maraknya dilaksanakan di Kota Batam. Nah beberapa hari yang lalu kita juga meliput Marak Jamba di Minang Fest. Sekarang kita meliput Marak Jamba di acara IKM Ikatan Keluarga Minang Villa Muka Kuning, juga dengan prosesi Marak Jamba. Nah Pak Fred, boleh dilihat pengantinnya di depan. Nah itu kalau di kampung Pak Fred Marak Jamba kok digunakan untuk marak pengantin sepertinya. Iya, memang. Nah, pengantinnya berada di depan. Di depan kita. Nah, diiringi oleh tambua. Bujang Salapan ya. Bujang Salapan. Nah, Pak M. Sudah 9. Bujang 9. Lama tambah cia bujang. Jadi kita kita lihat semangat anak-anak kita pun nampak sekali bangganya mereka memakai pakaian adat Minang. Tengok kecil-kecil nonet boleh kameramen isyarat. Nah, jadi baru pandai jalan lah pakai pakaian adat. Jadi Dunsana Suara Minang TV ini merupakan tradisi yang sangat diinginkan oleh masyarakat Minang di perantauan. Walaupun mereka jauh dari kampung halaman, tetap mereka memunculkan budaya Minangkabau karena kerinduan yang begitu mendalam. Jadi sama-sama kita lihat. Dan juga Pak Fred ini mengenalkan kepada anak-anak kita yang lahir dan besar di rantau. Iya, Bu Des, betul Bu Des. Budaya kita gitu. Betul sekali Bu Des. Jadi Dunsana Minang TV, kami melaporkan secara langsung dari perumahan Villa Muka Kuning dan Cemara Asri untuk Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, baik yang di Kota Batam maupun yang di kampung halaman dan juga bahkan di mancanegara. Seperti sama-sama kita lihat di bagian belakang, begitu banyaknya bundo-bundo kita membawa jamba yang berisi makanan-makanan. Ada kalau kita hitung mungkin lebih dari 20 jamba yang dibawa. Dan juga ada juga di belakang tokoh-tokoh orang tua kita, tokoh-tokoh Minang yang mengiringi, dan ada juga datuk yang merupakan tokoh yang dituakan. Nah, kita lihat di bagian terakhir Dunsana Suara Minang TV, inilah tokoh IKM
Pak Datuk. Ini pengantinnya penonton. Ini pengantinnya. Pengantin baru. Penonton Suara Minang TV, ini pengantinnya yang kedua berada di tengah. Nah itu yang dipayungi itu adalah datuk. Tapi mungkin sebana datuk mungkin ya, karena memang pakaiannya betul-betul datuk. Nah, Pak Fred, kira-kira Ya, ada berapa Budes. jamba yang dijunjung oleh Gundo Kandung Film? Kalau ambo hitung Budes, ada mungkin lebih dari sekitar 30 jamba nampaknya. 20 jamba lebih lah kayaknya. Lebih ya nampaknya. Kalau sisi kiri ada sekitar 5 bale, sisi kanan 5 bale, hampir sekitar 30 jamba. Nah, dan itu apa isinya sadonya Budes? Itu yang dibuku itu adalah kapalo jamba. Kapalo jamba. Jamba itu adalah nanti akan diberikan kepada tamu kehormatan. Oh. Siapa yang paling tamu kehormatan yang ditunggu oleh IKM Villa Mukokuniang. Nah, kapalo jamba itu beko dilataan di katanya patang kapalo jamba itu kayak ikan tapi ikan yang gadang. Saikua gadang tuh ya. Saikua gadang. Terus di dalam iko kebanyakan iko mungkin terdiri dari berbagai daerah. Iya. Mungkin di dalam jamba iko ada makanan-makanan tradisional daerah masing-masing. Iya, betul. Kan iko ada yang dari Villa Mukokuniang iko terdiri dari berbagai macam daerah, Payakumbuh, Bukit Tinggi gitu kan. Nah, di situ mereka hadirkan makanan-makanan tradisional mereka. Iya, karena sesuai dengan namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang. Iya. Jadi dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dari berbagai macam suku di Sumatera Barat ya. Nah, kan seperti Kapatang Budes waktu wawancara podcast dengan Oju. Oju sendiri kan menerangkan apa yang sebenarnya merak jamba iko. Ya. Sebenarnya kok prosesi itu lah turun temurun gitu. Iya. Cuman di perkotaan mulai habis. Jangan kan perkotaan di kampung aja mulai kurang. Iya. Nah, itu dirantau memperkenalkan kepada anak kita yang lahir dan besar di rantau. Iya. Nah, kemudian sebagai rasa mungkin merindukan kampung halaman. Iya. Nah, kita hadirkan di Kota Batam. Iya. Itu langsung kangen dengan kampung itu rasa dengan kampung itu. Iya. Sana Suara Minang TV, sama-sama kita calia ada hiburan dari Bujang Sambilan, musuh Talempong Tambua, dari Sanggar Budaya Bujang Sambilan. Dan tidak beberapa saat lagi, mungkin sekitar 100 meter, Marak Jamba ini akan sampai ke lokasi sekretariat IKM di Villa Muka Kuning, Cemara Asri. Terus, kita juga ikut makan lama. Jadi di sana Suara Minang TV perlu kami sampaikan, inilah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Minang kawan memunculkan tradisi Minangkabau agar masyarakat Kota Batam secara keseluruhan juga mengenal dan mengetahui seperti apa sih tradisi arah-arahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Minang di kampung halaman. Ya. Anak-anaknya masih semangat, kita sudah ngos-ngosan. Dan di sana Suara Minang TV perlu juga kami sampaikan bahwasanya nanti kita juga akan mencoba mewawancarai ketua panitia, terus juga Datuk Penghulu dan juga Gundokan yang menjadi koordinator dalam proses Marak Jamba ini. Nah, itu penonton kapal jamba dari Muko, sepertinya agak tinggi sedikit. Saya nyambut ke Masa TV. Baik, di sana Suara Minang TV,
proses masih terus berjalan. Di bagian depan adalah anak-anak kita yang berpakaian adat Minangkabau dan juga sepasang pengantin sebagai lambang. Pada barisan kedua merupakan sanggar budaya Bujang Sambilan yang mengiringi proses Marak Jamba ini. Sedangkan pada barisan ketiga itu merupakan gundukan doang. Yang di atas kepala mereka ada banyak jamba yang mereka junjung yang berisi makanan-makanan khas dari masing-masing daerah di Sumatera Barat. Dan juga bagi Dusana Suara Minang TV perlu diketahui ini merupakan kebanggaan, ini merupakan kegembiraan, dan ini juga merupakan sebuah penghargaan, sebuah keinginan bagi masyarakat untuk bagaimana mereka melepaskan kerinduan terhadap kampung halaman dengan membawa tradisi yang mereka inginkan ini ke kota besar. Itu namanya Kalempong. yang penonton namanya Kalempong. Itu namanya tambur. Oh, tambur, bukan tambur. Bukan tambur makan nasi ya. Itu namanya tambur. Itu Kalempong. Itu yang cewek itu apa, Mudes? Yang di tangan. Ya, bansi. Mana bansi? Bukan, bansi itu. Jadi, Dusana Suara Minang TV. Apa namanya? Kansa. Oh, Kansa. Ya. Dusana Suara Minang TV tidak terasa prosesi Marak Jamba sampai ke tujuan di sekretariat IKM di Villa Muka Kuning, Cemara Asri. Nah, penonton, para ibu-ibu kandung yang Marak Jamba mulai memasuki lokasi. Sasang bundo-bundo ke jalan seperti itu. Nggak pakai jalan dong. Tapi itu cuaca cerah, Bude. Cuaca cerah. Alhamdulillah, cuaca begitu cerah. Allah memberikan ridhonya kepada masyarakat Minang yang ada di Villa Muka Kuning untuk menyelesaikan prosesi Marak Jamba, peresmian sekretariat IKM sampai dengan selesai. Dan telah ditunggu oleh Sanggar Seni Minang Sarumpun. Disambut oleh Sanggar Seni Minang Sarumpun dengan tari persembahan. Oh enggak, ini apa? Apa namanya? Pelemparan beras kunyit. Ya. Nah, sebagai bentuk menyambut tamu. Jadi Dusana Suara Minang TV dimanapun berada, kita lihat proses penyambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sambah saya kepada segala penghulu, memohonkan titah samo saya kepada segala tuanku. Nang salanggam langgam nang ketiga jopar silahan menyerong kabinet dalam malimba kapalanta. Jaraja di Indogiri dipatah dilintu-lintu, saya tagak berdiri saumpama duduk basimpu. Kato herian, kato manggendian, nan katigo kato marampak, nan ampe kato
nan tuwo. Kalimpang nang di ate buki nan salodong jatuh kalamba basanang labun dosa diki sayo nak mendatangkan samba. Tali katayo anak kambing lape ke dalam duri makan ke dalam rimbo lalu lari ke parambahan. Bukan dosa yo dek jadi pandai Allah bapakai dek nagari Allah pusako dek nantuo adat katu papa sambahan. Adat kasajo saling puri pucuk pigago urang patahkan sungguh pun kita barajo banagari adat limbago kato pasambahan. Elok ditutu lima padang pucuk manjulu masuk pada elok disapu arak bundo datang nak sanang hati kami si pangkah. Tali kaya panjang sambilan diike jabanang suto dek jauh lambe di jalan dek dake ampialah tiba. Arah iriang sepang wala buah cancang tindih di korong kampung alek jamu ke tengah rumah ada juo nama makaikan. Dicancang tengah dua cancang, ditingke tengah dua tingke, dirantang bana namanya panjang, elok dipunta naknya singke, singke sakiro kapaguno. Cubada di tengah laman di julu ampu kaki, janlah lamo bundo tagak di laman, tingkelah janjang mola kamari. Maju bu. Anau kacia sagalo rape nan diure diumbi jalan, sayo kacia jolong mangece nyan diupe dipuji jalan. Anau kacia sagonyo rape nan diure diumbi jalan, sayo kacia jolong mangece nande Allah tunjuakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Berarti kami manduk kemari. Banyak salah. Video aja. Ini ya, ini tas di sini. Ya. Itu live kan? Lah, mau selesai bisa lamatin. Nah, diatur Bundo, diatur jambannya, habis ambil duduk ya. Ambil duduk, Diatur jambannya. Nah, ada sisi foto kan. Banyak salam ya. Rajang barunya. Oh.
Siapa yang punya apa HP? Tadi yang punya HP persembahan kalau Bu passwordnya. Oh, mikrofon. Hah? Ika, bare? Oh, mik ini. Oh, iya. Aneh. Mereka ini kayak pendek. Selamat datang kepada Datuk Penghulu di Sekretariat Ikatan Keluarga Minang atau IKM di Urusan Villa pejabat-pejabat ataupun pada
Tadi pakai labo kamera itu tidak? Ya. Bagaimana Bu Des kelanjutannya? Berarti prosesi adat telah selesai. Ya. Nah, itu kan namanya ada Ya. arak jamban, Ya. kemudian di muko ada yang diarak, di Ya. belakang ada datuk Palulu. Nah, beliau lah masuk ke dalam panggung atau ke dalam ruangan yang telah disediakan oleh panitia. Ya. Dan kita masuk ke acara prosesi mungkin pelantikan ya. Prosesi Kemudian pelantikan atau kalau pelantikan ini? secara adat Ya. sudah selesai. Secara adat sudah selesai ya. Mungkin tinggal makannya saja lah. Ya, makannya saja lah. bersama. Makan Berarti ini sekarang kita masuk kepada acara peresmian sekretariat IKM. Ya. Jadi di sana sama-sama kita saksikan peresmian sekretariat IKM kita tahu di Wilayah Kuning Cemara Asri. Sama-sama kita akan saksikan dan kami akan selalu meliputan langsung kepada busana seorang lelaki. Mungkin ada satu Des, kita wawancara bunda kita. Nah, Pak Kita Fred, wawancara bunda kita dulu. ini adalah satu sanggar seni Nah. yang isinya bunda-bunda Ya. dan perintis pertama sanggar seni Minang yang dikemandoi oleh bunda-bunda. Nah, ini sanggar seni Minang Sarumpun. Bunda, boleh lagi statementnya Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Dari Minang Sarumpun. Dari Minang Sarumpun. Alhamdulillah pagi ini kami dari Sanggar Minang Sarumpun bisa hadir di sini di tengah-tengah acara IKM, Ikatan Keluarga Minang. Pila Muka Kunyang. Di sini kami hadir sebagai penyambut tamu dari tadi persembahan yang dipersonilkan oleh Ibu Mami, Bundo Isra, Bundo Eva, Bundo Ima, Bundo Mai. Bundo, kalau boleh tahu, Bundo berapa umurnya Bundo? Pegang Bundo. Luar biasa. 55 tahun. 55 tahun. Tapi Bundo masih semangat Bundo. Masih Semangat untuk melestarikan adat budaya Minang. 39 tahun. 39. Oh, masih muda. 50 tahun. 50 tahun. Sampai puluh sampai tahun. Bundo Miskoto perintis dari Sanggar Minang Sarumpun, umur 55 tahun. 55 tahun juga. Untuk Kalau saya dari Jawa. Ketua Sawalan Kamari, kalau bisa kami duduk kembali dua kali. Hai. Jadi, kita sedang apa? Sumando. Nah,
Sumando. Awak umur 38. Bisa di Kecamatan Bundo. Sebelah kemari Bundo, sebelah kiri dari Ambo, sebelah kanan semangatnya para Bundo ini, dan ada satu orang Sumando kita. Iya, orang Jawa pandai pari. Oke, Bundo, kami suatu saat kami akan undang ke studio Bundo, seperti yang kita janjikan. Oke, terima kasih Bundo, sukses untuk Minang Sarumpun. Oke, penonton, kita cari dulu mana ketua Mana panitianya ketua nih? Ketua Baru lagi nih, sibuk nampaknya. mana ketua panitia? Ketua panitia? Ketua lagi di cut sound system itu ketua. Kita akan cari dulu, kita akan berbincang dengan ketua panitia di Pramuka Kuning. Ya, selamat datang kepada para Bapak RT yang telah kita undang. Bapak Niko. Oke. Iliansa. Kepada para Bapak RT, tolong Bapak Panitia, mana yang Bapak RT ada Bapak Ketua yang panitia ini masih kita cari. Ini dia ketua panitia kita. Jadi silakan ketua panitia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Niko. Ya, Tolong bisa berikan informasi kepada Dusana Suara Minang TV bagaimana persiapan dari awal sampai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapannya sendiri mungkin cukup sederhana. Ya. Ini berawal dari ide dari bundo-bundo kita yang ingin itu marak jamba. Awalnya jambanya kok cuma 6 saja dah. Oh, 6 saja. 6 saja. Jadi dek keinginan dan antusias bundo-bundo ko mio marak jamba, jadilah barang ko ampe pulau buah. Sampai pula. Ampe pulau jamba. Nah, dan ditambah dengan seri semangat-semangat dari anggota IKM Ikatan Keluarga Minang itu sendiri. Bertambahlah jadinya acara menjadi segadang. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul ini adalah semangat orang Minang. Semangat yang ada orang di perantauan. Betul. Jadi antusiasnya dinampak dari awal itu magia masukan baik berupa pemikiran, materi. Iya. Itu sadolanya terlibat tanpa melibatkan pihak luar. Jadi semuanya masyarakat Minang. Masyarakat asli. Ini perlu kita apresiasi seorang generasi muda Minang yang ingin bagaimana kampung halamannya, kampung di daerah perantauan dengan anak muda seperti ini sudah bisa menghadirkan acara yang semegah dan semeriah ini, walaupun sederhana tapi namanya Minang Wah. Nah, jadi bagaimana dukungan dengan masyarakat tokoh Minang yang ada di seputaran lingkungan Pramuka Kuning? Untuk dukungan alhamdulillah ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam artiannya ini mereka selalu hadir saat pertemuan, masukan. Walaupun kita berbeda pemikiran, tapi kita tujuannya tetap sama, yaitu Ikatan Keluarga Minang ini harus nampak keluar. Harus ya. Harus. Ya. Jadi demikianlah Dusana Suara Minang TV wawancara singkat kami dengan ketua panitia Bapak Niko Ilmansyah, Ya, Niko. seorang generasi muda Minang yang peduli terhadap budaya Minangkabau. Mungkin Dusana Suara Minang TV setelah ini kita akan cari juga Dato Pengulu. Namun sebelumnya mari sama-sama kita ikuti dulu proses acara peresmian sekretariat IKM di Pramuka Kuning Cemara Asri. Mana dulu? Maju dulu. Sairiang malam Jawa Barabah lalu, barabah mandi. Sairiang salam sarato sambah lalu, salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kue mama ulang kali salah jawab. Kurang kue jawab dulu. Bunda diulang salam kita nih agak semangat sih. Nih, jadihanlah dulu. Jadi, kalau tak jadi tak boleh cara kita mereka. Lapa pariawa. Jadi ya, agak kare jawab salam sebentar jadi. Kami baca balik di. Ulang ya mak, ayo mak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalau ambo gamarambah di ladang urang koto marapa baringin patah tatimpo tak kalau ambo gamanyambah
lesan tiang. Latas suruh joninya mama di hadapan kita basamo. 10 jalinan kami susun, ampun jo maaf kami kaurang banyak. Agak kurang pandape balun, menggigil badan di bawah taga. Ramo-ramo tabang malayang kato tangga. Indah carano alang kapalang, lah tibo di tengah-tengah. Tibo di lingkuang urang nan rape, buruang sinura, buruang sinuri. Manari-nari di ate pamatang, siriah bagala pinang manari. Acara akan kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah banyak syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan taufiknya jualah kita dapat melaksanakan acara kita hari ini bersama dengan bundo-bundo, pakdo-pakdo, ninya mama, asarato, anak-anak kamanakan kita kasadonyo. Salawat dan salam tak lupa perlu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana berkat jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kecerdasan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menata kehidupan kita lebih baik ke depannya. Untuk kepada yang terhormat para undangan semuanya, terutama kepada Datuk Hulu kita, Bapak Warneri, Sultan Saidi beserta Ibu Budokan Buang, dan penungkek itu Pak Aseri. Selamat datang Pak Aseri. Kalau lupa apa? Selanjutnya kepada Palimukarang. Oh Palimukayo, Palimukarang dari Palimukayo. Bapak Aseri, Sultan Palimukayo beserta Ibu. Dan juga kepada Ketua RT dan tokoh masyarakat yang sudah hadir, Ketua RT 09 Pak Gofar telah datang, dan juga kepada Pak RT 04 yang langsung berangkat Agus Sound System RT 04, dan juga kepada RT 01 RT 0 Pak Hendro, RT 05 tadi Pak Alfitri, RT 06 Bapak Priyono, RT 2 belum nampak, RT 3 belum, RT 7 Pak Sugeng belum nampak, RT 8 belum. Jadi kepada Bapak RT yang telah hadir, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya. Dan juga yang tak kalah kami haturkan sembah kepada bundo-bundo kandung kita yang telah bertepus lumus limpah peh rumah Nanggadang. Terima kasih. Dan juga kepada para tamu undangan Nini Mama, Cadik Pandai, alim ulama yang telah hadir, yang tak bisa kami sabi satu persatu. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, kami akan membacakan susunan acara kita pada hari ini yang akan kita laksanakan. Silakan Nakan Ambo. Untuk disiplinnya acara kita pagi hari ini, Ambo akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bundo Neti. Selanjutnya laporan ketua panitia, selanjutnya sambutan penghulu IKM dan gunting pita, selanjutnya sambutan dari Pak Lurah atau Pak RW, selanjutnya ceramah agama dan doa bersama, selanjutnya acara inti yaitu makan bersama, dan terakhir kita tutup dengan bersalam-salaman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bundo Neti. Kepada Bundo Neti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bundo Neti yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran bertambah hikmatlah hendaknya acara kita pada siang hari ini. Acara kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Niko, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Datuk Waneri, Pak Pemungkir, Pak Aseri, dan Pak RT, dan serta jajarannya T1 sampai 10. Alhamdulillah. Dan yang teramat saya banggakan, panitia pengurusan acara ini, acara silaturahmi dan peresmian sekretariat IKM hari ini 12 Maret 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya ke kita semua, agar bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dunsana kami, warga Villa Muka Kuning dan Cemara Asri yang berbahagia, kami selaku dari panitia acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik, Mama, Dunsana Sadonyo yang sudah mengorbankan waktu dan pikiran dan memberi materi yang telah membantu berupa materi sehingga acara ini terlaksana sampai hari ini dan seperti ini. Untuk tujuan acara ini adalah untuk silaturahmi. Kalau dimanfaatkan silaturahminya nanti Bapak-bapak mungkin ada yang belum kenal, silakan berkenalan, dan yang udah berkenalan silakan selfie dulu. Dan untuk peresmian kantor sekretariat IKM, jadi per hari ini sudah sah untuk sekretariat IKM itu berada di blok AA2 nomor 27. Itu di lantai 2 atau di Aglomer Parfum lantai 2-nya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan, semoga acara ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia Bapak Niko yang sudah memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya sekarang IKM kita, Bundo Kandung kita sudah ada kantor sekretariat yang bertempat di tempat acara kita ini ya Bapak-bapak Ibu Bundo sama Pak Ando, kita adalah punya kantor sekretariat gini kok. Sekalian koperasi sekalian kantor koperasi. Jadi para bagi bundo-bundo yang malu tahu kalau kita ada koperasi orang Minang, silakan hubungi pengurus. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Penghulu kita kepada Bapak Warneri. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata-kata lain yang bisa kita ucapkan selain hanya bersyukur masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berada di tempat yang berbahagia pada hari itu. Sering salam dan salawat dan salam tak henti-hentinya kita panjatkan menyukai kejunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama amba yang terhormat, yang hamba hormati Bapak Lurah Kelurahan Tembesi atau yang mewakili. Yang kedua yang hamba hormati Ketua BKN mungkin yang datang. Yang ketiga yang saya hormati Pak RW 10 Bapak Sudirman mungkin juga alun datang. Yang hamba hormati juga Bapak RT dari RT 01 sampai RT 010 Perumahan Muka Kuning dan Cemara Asli. Dan yang sangat hamba muliakan orang tua IKM Pak Datuk Riki Sarul Panji Alam ibarat paringin di tengah padang. Ko daunnya sampai balinduang, akarnya sampai baselo, kapai sampai batanyo, kapulang sampai babarito, nang kamangari-ari kamamanco putih. Nama hormati juga Pak Walato kita, Pak Ismet, Pak Dasman, dan nama hormati bundo-bundo, rencana ambo, kemenakan-kemenakan, rencana ambo yang datang ke tempat hari itu. Selamat datang Pak Lurah, izin Pak Lurah, izin. Selamat datang Pak Lurah. Ya, saya ulangi. Selamat datang Pak Lurah Kelurahan Tembesi, Bapak Muhammad Arfi Eranov STP yang saya hormati. Lalu yang melanjutkan, Ambo bercerita untuk beberapa tahun yang ke belakang. Di tahun kira-kira 2018 kita duduk di rumah Pak Doni. Di situlah bakal cikalnya IKM. Jadi setelah itu dilanjut, yang pertama ketua Pak Haji Doni, yang kedua Pak Datuk Riki Sarul. Di situlah di tangan dingin beliau itulah IKM kita menjadi gadang kineko. Ambo cuman untuk panaruh saja, istilahnya maricak kudu pandai aja. Karena di tangan-tangan beliau lah IKM ko parado segadang kineko. Jadi kini sebelum itu kita alun nado, kita wadah kita lah ado IKM karena kita alun punya rumah gadang, istilahnya alun ado sekretariat. Alhamdulillah pada hari kini kita lah mampunya karena de barkat kita lah ada niat baik dari saudara kita juga Pak Robi. Jadi dijadikan Ruko menjadi sekretariat IKM. Alhamdulillah kita lah punya rumah istilahnya rumah gadang di situ di Villa Muka Kuning. Jadi ibaratnya IKM kini lah tiga tunggu sajarangan. Yang pertama IKM, yang kedua Bodo Kanduang itulah serupa tadi itu yang andalan kami di bidang sosial. Apapun yang terjadi, baik itu sosial, saki, apapun Bodo Kanduang lah yang dulu datang. Dan yang ketiga, kita lah punya wadah koperasi orang awak namanya. Alhamdulillah lah jalan lah ada anggotanya sekitar 54 orang dan dananya mungkin lah ada mencapai juga 3 juta. Jadi untuk selanjutnya Ambo mengharapkan kepada selamat datang Pak RT 02 izin Pak RT. Jadi untuk selanjutnya mana yang lalu istilahnya bergabung ke koperasi, marilah kita bergabung.
dengan anggota 50 orang baru berjalan 1 tahun, alhamdulillah malah ada kas kita 30 juta. Jadi ambo minta kepada donsana ada salah kiranya kita bakal uang untuk koperasi. Jadi untuk selanjutnya sebagai promosi juga boleh menghubungi beko ketua anda. Ketua silakan bagikan nanti proposal untuk koperasi. Dan lagi di Siko pun ada juga usaha. Ada usaha penjual parfum atau minyak arun lah bersama awak. Nah, cindu ada juga. Jadi untuk itu orang awak marilah kita belanja ke tapi orang awak juga. Tidak salahnya di Sikoari lah ke Majalah Raya itu butuh minyak arun betulnya kan. Nah, jadi sekolah kita balik. Kalau ada aduan di awak mengapa orang lain. Nah, jadi untuk Pak Buko bisa sekolah tak saja lo cindu di sekolah. Nah, alhamdulillah. Jadi acara dari untuk awak jangan ke orang lain juga. Jadi kalau ada awak acak ke orang awak. Jadi selanjutnya ambo sangat terharu benar. Awal dari cerita patang kami itu kamu doa ketik-ketik aja untuk menaiki rumah besok kampung. Kalau rumah baru kamu menaiki rumah. Kamu macam talu ayam tak dua aja. Tapi berkat semangat dan ambo tak bisa lah sebelum. Ambo sangat tagak dulu jadi menengahkan. Itulah berkat semangat dari usaha-usaha kita dari budak-budak kandung terjadilah cara model. Rencana kami kamu undur aja seketik sekali. Kinilah ada marak jamba, alhamdulillah. Dan itu memang harus kita lakukan di rantau kok. Karena kita di rantau jarang mau pulang kampung, dirang kurang mengerti adat. Akulah adat orang sapanana. Jadi kita wariskan ke anak-anak kita yang ada di perantauan. Dan silahnya anak-anak waktu jangan sepana butuh terhadap adat. Jadi mulai dari kini kita perkenalkan adat kita ke anak kita yang masih di rantau. Jangan anak-anak yang dirantau. Ambo sendiri nala yang kamu awal timur. Iko berkat jauh balik kepada tuak jamaah. Karena berkat dari tangan dingin pada tuak jauh acara terjadi pada hari itu. Jadi itulah mungkin ikolah rumah kadang kita apapun kita pacah risiko. Marilah kita bersatu padu sesuai dengan moto kita. Dan siang mbak basi secio pak ayam basamo mangko menjadi. Kalau tak basamo tak terjadi mereka. Kalau dia mau surang jauh ayo akit tangan buat taluk. Jadi memang ambo salut, ambo terima kasih ambo kepada bondo-bondo, terutama arahan burhan dari Pak Datuk kita, Pak Datuk Rizky Sadul Pandi Halam. Itulah panutan ambo, sangat panutan ambo. Jangankan yang bertanya lain, kemagian ampro aja bertanya lebih acara orang kepada Tuhan. Itulah ketika kebutuhan ambo dia. Jadi itulah yang dapat ambo sampaikan kini ko. Mudah-mudahan ikolah wadah kita. Wadah kita di Pila Muka Kuniangko untuk bersatu padu. Marilah kita bahas satu-satu. Istilahnya beda Allah jauhan perbedaan. Jadikan perbedaan itu untuk bersatu kita menggadangkan IKM. Jadi untuk selanjutnya marilah kita bersinergi ibaratkan pasapah orang Minang Joe. Di mana langit dipijak, di sini langit dijunjung. Tapi tidak menghilangkan tradisi kita sebagai orang Minang. Jadi kita bersinergi dengan perintah kita itu, baik itu perintah kelurahan, RT, RW dan selanjutnya. Jadi yang kita lah sebagai pionir sebagai contoh lah sebagai orang itu. Karena dari itu tradisi adat awak ada di mana langit dipijak, di mana tanah dipijak, di sini langit dipijak. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Tak ada yang lain. Cuma terima kasih kepada bapak-bapak, pondok-pondok. Nalah ikut para maramain juga menjadi jamba baik dari itu persiapan sampai memasak tadi. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih tak kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Lurah Tembesi, Bapak M. Arfi Rano STP yang telah hadir bersama kita. Selanjutnya sementara juga ini baru datang Pak RT 02 Pak Kairul yang datang di acara kami IKM. Selanjutnya
kita akan minta, karena di Pak Lurah tadi informasinya beliau nggak bisa lama, betul Pak Lurah ya, karena beliau juga full acara beliau hari ini, makanya beliau sempatkan ke sini dulu pertama untuk acara EKM. Langsung kami minta kepada Pak Lurah untuk kata sambutan dari Pak Lurah Kelurahan Tembesi, Pak Alfi Ranaf STP, untuk sambutan untuk di acara EKM hari ini. Silakan Pak Lurah, waktu dan tempat kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Ada Ketua IKM Bapak Warneri, kemudian yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Niko. Mana Pak Niko? Oh, ambil tujuan mau Pak Niko. Kemudian yang kami hormati ada pembina kita ya, penasehat Bapak Riki. Kemudian juga ada tokoh masyarakat Pak Ismet. Kemudian rekan-rekan RT ada Pak Gafur dan Pak Kirul. Kemudian yang kami hormati bundo-bundo semua. Nah, ini anggap anak bundo yang sedang sambutan. Sama bapak-bapak kami dari IKM, staf seluruh hadirin tamu undangan, terkhusus IKM Villa Muka Kuning dan Cemara Asri yang berbahagia. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya lupa tadi Pak Hendro, Pak Cepi, silakan. Juga Pak Hari, nah ini MC mantap. Pak Pri, ambil ujung juga Pak Pri ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kalau berbicara depan Bapak Ibu ini agak sungkan juga nih. Kalau mau pakai bahasa Minang saya takut salah. Karena saya bukan Minang asli, Minang Hanyoy. Jadi saya lahir di Padang tapi keturunan Jawa. Kami besar di Gunung Hitam karena almarhum kakek Auri. Jadi kalau almarhum bapak lahir di Medan, Polonia, saya menjelang pensiun kakek lahir di Padang di Gunung Hitam. Jadi asrama Auri di situ, Perumdam. Tinggal kami di situ. Tapi dari kelas 2 SD baru kami hijrah ke Kota Batam. Jadi sempat dulu mengemban taman kanak-kanak sampai sekolah dasar kelas 1 itu di Padang, di IKIP dulu, IKIP Padang. Sekarang udah nggak ada ya, tinggal jadi UNP. Tapi kalau pulang kampung ya ke Padang Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Minang saya paham, tapi kalau acara momen seperti ini ragu saya mau menyampaikan. Takut salah. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua atas undangannya. Intinya kami dari Kelurahan Tembesi khusus juga membawahi lingkungan kita di sini. Ya saya menitip kepada Bapak Ibu, orang tua saya semua yang motonya begini Bapak Ibu, warga Batam yang berasal dari
Padang atau warga Batam yang berasal dari Minang, ya, bukan orang Minang yang tinggal di Batam atau balik tuh. Jadi warga Batam yang berasal dari Minang. Kenapa? Artinya kalau Bapak Ibu melekatkan di diri kita bahwasanya warga Batam, akan ada kecintaan Bapak Ibu untuk sama-sama menjaga kemudian melestarikan kota Batam ini. Tapi kalau dibilang orang Minang yang ada di Batam, nah di sini meraup rezeki saja kemudian pulang ke kampung. Tapi kita ubah warga Batam yang berasal dari Minang. Tentu kami berharap Bapak Ibu semua bisa saling menjaga kerukunan yang ada di Kota Batam, terkhusus di perumahan Villa Muka Kuning dan Cemara Asri, juga bisa sama-sama membantu pemerintah Kota Batam mendukung seluruh kegiatan pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Rudi dan Bapak Haji Amsakar Ahmad. Nah, Bapak Ibu sudah melihat bagaimana jalan 2 periode kepemimpinan beliau, Kota Batam alhamdulillah jauh berkembang. Nah, tentu Bapak Ibu, saudara-saudara kami, orang tua kami yang dari IKM harus mengambil peran aktif terhadap pembangunan yang ada di Kota Batam. Nah, tentu Bapak Ibu saya rasa tinggal di Batam juga sudah lama di sini. Ambillah peran aktif, ambillah kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam. Nah, tentu dengan berkembangnya Kota Batam, dibukanya seluruh akses yang ada di Batam, nah ini bisa mendatangkan perekonomian bagi kita semua, nah, terutama kepada bundo-bundo kami, ya, biasanya yang pandai masak, yang pandai menggaleh, ya kan. Nah, tentu tingkatkanlah kreativitas SDM-nya sehingga ketika kunjungan wisata baik luar negeri maupun lokal ke Batam, ada perputaran perekonomian di Batam, tentu bundo-bundo semua bisa mengambil peran di situ. Jangan hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, tapi kalau bisa menjadi ibu rumah tangga yang bisa membantu perekonomian keluarga. Apalagi ini Pak Ketua kita juga berdinas di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pasti ada program-program, ya Bapak Ibu, untuk bisa diinformasikan kepada bundo-bundo semua. Jadi saya berharap dukungan kita semua terkait pembangunan di pemerintah Kota Batam. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan saya juga mengucapkan selamat atas berdirinya sekretariatnya, ya. Semoga sekretariat IKM yang ada di Villa Muka Kuning dan Cemara Asri ini bisa menaikkanlah atau bisa menjalin silaturahmi dari IKM kita yang mungkin selama ini belum ada wadah, belum ada tempat untuk bersilaturahmi. Nah, sekarang sudah bisa di sekretariat kita ini. Nah, terakhir saya titip Pak Ketua, nah ini kadang-kadang suka masalah, terutama administrasi kependudukan. Nah, ini saya betul-betul titip, coba dengan adanya sekretariat ini bisa menjadikan wadah juga bagi bundo-bundo kami atau Bapak Ibu semua yang punya sanak mungkin belum beralamat sesuai domisili tempat tinggal. Tolong itu diakomodir Pak Ketua, nanti kita sama-sama kerjakan secara kolektif ke Disduk. Kenapa Bapak Ibu, bundo-bundo saya sampaikan begitu penting? Ini terkadang hal-hal bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ketentuannya adalah wajib domisili sesuai tempat tinggal. Nah, terkadang kita sudah di Batam bertahun-tahun, tapi KTP masih KTP kampung, kakaknya masih kakak kampung, atau misalnya KTP kakaknya masih di kecamatan lain. Nah, jangan sampai ada
mungkin seminggu lalu kejadian, Bapak Ibu. Dia sudah hamil 8 bulan ketika mungkin suaminya sudah tidak ada keuangan, minta bantu untuk biaya persalinan. Nah, saya bisa bantu, di kelurahan bisa bantu itu. Nah, ketika saya cek, rupanya KTP-nya masih belum kawin. Saya tanya, ibu, ini anak yang keberapa? Anak ketiga, Pak. Waduh, semua. Jadi anak pertama keduanya gimana? Ya kemarin masih ada uang, Pak, untuk lahiran. Karena anak satu itu sudah sesar operasi, berarti yang kedua ketiganya dia juga sesar. Nanti yang anak ketiga ini dia tidak ada biaya, butuh itu. Nah, akhirnya apa? Karena tidak sesuai administrasi, saya tidak bisa membantu. Maksudnya membantu dalam 1 hari itu. Nah, tentu saya arahkan untuk membantu status kependudukannya dulu di Disduk, memasukkan istrinya dengan suaminya menjadi satu kakak, memasukkan juga anak-anaknya agar bisa terbit. Nah, bayangkanlah bundo-bundo semua, begitunya lah warga kita di Batam ini, ya, artinya banyak lalu lintas orang dan barang di sini yang mungkin notabene pada bekerja, padahal usia produktif masih 30-an, tidak mau, tidak peka terhadap administrasi kependudukan. Makanya saya titip bundo-bundo, kalaulah IKM ini punya program bagaimana bisa mengakomodir administrasi dari kita semua, kemudian kalau ada yang mohon maaf terkendala ekonomi, butuh hal-hal yang sifatnya sentuhan dari pemerintah, kita bisa bantu. Nah, baik sembako, kemudian apa lagi ya, mungkin penerima keluarga manfaat. Jadi banyak Bapak Ibu yang bisa kita bantu melalui program pemerintah, asalkan administrasinya sesuai dengan domisili dan tempat tinggal. Nah, saya paling tidak suka kalau, mohon maaf ya, dibenturkan dengan anggota DPRD, anggota Dewan, baik yang kota maupun provinsi. Siapapun dia, saya tidak akan mengeluarkan itu. Ya, sampai datang ke kantor berapa kali, saya tidak akan mengeluarkan. Kalau dia tidak membenarkan, tidak membetulkan administrasi kependudukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami himbau untuk sama-sama, ayo kita benahi dulu lingkungan keluarga kita. Mudah-mudahan melalui organisasi IKM ini bisa merangkumlah semua keanggotaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, bundo-bundo kami, orang tua kami semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal kami yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Pak Ketua, kami selepas ini mungkin mohon pamit karena masih ada 2 agenda lagi menjelang zuhur, bundo-bundo dan orang tua kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya, karena berhubung Pak Lurah juga lagi ada acara yang sangat padat pada hari ini, kita minta kesediaan beliau untuk mengunjungi kita kantor sekretariat IKM. Kepada Pak Lurah, fotografer, Pak Ismet, didamping Pak Ismet, Pak RT, silakan Pak Khairul, Pak Cepi, Pak DJ, Pak Rasman, didamping Pak Ismet juga, Pak Gopar. Awas kerisnya. Pas kerisnya juga. Nah. Tanggal dia nanti. Dari dalam. Berarti dari luar sini aja. Dari luar gunting itu. Kalau gunting dari dalam tuh gunting dalam kelipatan itu. Ya, ini guntingnya dari luar. Oke. Silakan Pak Lurah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita resmikan kantor sekretariat Ikatan Keluarga Minang Villa Mangka Kuning Semarang Asri. Iya. Itu dia. Agak lebarin aja. Iya. Iya.
Jadi biar nampak sama fotografer ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terguntinglah pitanya. Ya, terima kasih kepada Pak Lurah yang telah sudi untuk mengikuti pita peresmian Sekretariat IKM. Nah ya. Ya, ini dia udah ada bannernya, belum sempat dipasang. Ya. Ini dia nanti juga akan ditempel di atas sekretariat. Ya, silakan foto bersama dulu. Pak Gopar, silakan Pak Gopar ambil posisi Bapak-bapak semua. Ya, Pak RT, Pak BT, Pak tokoh masyarakat kita, Pak Lurah. Ya, ya, nampak ya. Ya, dengan ini diresmikanlah kantor sekretariat Ikatan Keluarga Minang PMKCA Perumahan Villa Kuning Cemara Asri, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Ya, ada lagi? Senyum, smile, wis. Cheers. Sarangyo, ada ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua. Silakan balik ke tempat, acara kita akan lanjutkan. Terima kasih banyak Pak Lurah. Sehat selalu. Jadi Pak Lurah bisa siang mari kan? Kok cinggang ayam? Ada segala baka, ikan baka, ayam penyet, ayam geprek, ada sih kok, lengkap. Selamat datang kepada Pak RW kita, Bapak Sudirman. Beliau tadi lagi ada acara juga yang tak kalah pentingnya. Selamat datang Pak Lurah, Pak RW 10, Pak Sudirman. Silakan Pak di depan. Selamat jalan kepada Pak Lurah. Semoga sukses. Oke, untuk selanjutnya acara akan kita lanjutkan dengan, kalau tidak afdal kalau Pak Datuk Riki Syahrul Panji Alam ada dua patah kata dari beliau. Pak RW sini, Pak RW. Pak RW sini. Ya, Pak RW. Dekat. Dekat Pak Datuk itu Pak sini tuh kerisnya hati-hati Pak RW. Takut Pak RW kan gitu. Takut Pak RW jadinya ada kerisnya Pak. Oke, selanjutnya kami minta waktu dan kesempatannya kepada Bapak Riki Syahrul, Datuk Panji Alam untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi IKM lah, ya. Semoga kedepannya IKM lebih kompak, lebih sukses dan ketidiannya penuh tapi gitu, tiap bulan kan gitu. Mungkin kepada silakan. Tunggu Pak Datuk Cile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sudirman selaku Ketua RW beserta seluruh jajaran para Ketua RT 1 sampai RT 10 Perumahan Villa Muka Kuning dan Cemara Asri. Selamat datang Pak RW ya Pak ya, daripada tidak sama sekali biarlah terlambat ya Bang. Yang kami hormati Kakanda Kato Kanda Warneri Sultan Saidi selaku Datuk Penghulu kita untuk di Perumahan Villa Muka Kuning, dan termasuk juga Kakanda Asri Sultan Palimo Kayo sebagai Datuk Penungkek dari jajaran pengurus IKM berjujur, termasuk para tungganai yang ada di Blok A, B, C, D, E dan Cemara Asri. Ambo sebenarnya tidak ada jadwal, tidak ada jadwal kami hanya jadwal dadakan karena kita sambil menunggu Pak Ustadz kita yang masih dalam perjalanan. Insya Allah hari ini kita itu akan melangsungkan dua agenda acara. Pertama itu adalah
meresmikan kantor sekretariat IKM Villa Muka Kuning dan Cemara Asri, dan yang kedua tausiah agama dan silaturahmi seluruh orang Minang beserta dengan jajaran pengurus-pengurus perumahan. Jadi dengan acara ini insya Allah kita akan lakukan setiap tahunnya. Karena ini sebagai acara dadakan Bapak-Bapak, jadi aku tidak punya, saja saya tidak punya konsep, tapi sebagai ya orang yang memang warga Villa Muka Kuning dan Cemara Asri dan pernah juga untuk terlibat aktif di dalam mendirikan dan membesarkan IKM ini, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama itu yang ingin kami sampaikan kepada seluruh warga Villa Muka Kuning. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, memang harus ditanamkan di dalam diri kita ini bahwa kita adalah orang Batam keturunan Minangkabau. Ya, memang sudah adatnya orang Minangkabau itu kemana saja mereka pergi merantau, mereka selalu membawa adat istiadatnya. Contoh konkret itu di Negeri Sembilan, Malaysia. Ya, dengan perjalanan yang sangat panjang, mulai dari abad ke-14 orang Minangkabau merantau ke Semenanjung Malaysia, sehingga sekarang mereka sudah menjadi negara bagian dari kerajaan negeri Malaysia, di mana semua penduduknya termasuk para raja-raja yang ada di Negeri Sembilan itu adalah orang Minangkabau. Mereka membawa adat Minangkabau seperti hidup bersuku-suku seperti kita Minangkabau. Cuma perbedaannya, kalau di kita Minangkabau ada suku 4 utama, suku Koto, Iliang, Bodi, dan Janiago beserta dengan pecahan-pecahannya. Tapi kalau di Negeri Sembilan, suku mereka itu membawa nama kampung. Contoh, ada suku 50 kota. Ini diduga dulu mungkin mereka berasal dari kabupaten 50 kota yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ada juga suku Tanah Datar. Ini juga diduga dulu mungkin pendatang-pendatang dari Tanah Datar yang datang ke Negeri Sembilan. Kemudian ada juga suku Seri Lama. Ya. Itu di Pegungguah atau Namo Nagari Seri Lama. Kemudian ada juga suku Batu Hampa. Ada suku Mungka. Itu semua nama-nama kampung mereka bawa dan kemudian mereka menjadi suku-suku seperti layaknya kita hidup di Minangkabau. Mereka menggunakan bahasa Minangkabau. Mereka menggunakan adat istiadat matrilineal Minangkabau, di mana harta warisan mereka juga diturunkan dari mama ke kemenakan. Jadi itu sudah menjadi Minangkabau kedua. Sampai akhirnya kemudian di tahun 1776 orang-orang Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan mengutus utusan ke Pagaruyung untuk meminta raja. Maka dikirimlah 4 kali raja dari Pagaruyung menjadi raja di Negeri Sembilan. Yang terakhir yaitu yang di Pertuan Besar, namanya itu yang Pertuan Besar Raja Radin, dan kemudian itulah Raja Radin yang sekarang menjadi anak cucunya Negeri Sembilan. Jadi seperti itulah orang Minangkabau yang ingin saya ceritakan. Kemana saja mereka pergi merantau, mereka selalu membawa adat istiadatnya. Dan memang kita pun juga di sini kita tetap membawa adat istiadat kita dan kita perkenalkan kepada anak cucu kita agar mereka juga tidak putus, ya, tidak terlepas dari akar budayanya. Karena apa Pak dan Ibu? Biar bagaimana, karena di Minangkabau itu ada petua, setinggi-tinggi terbang bangau, turunnya pasti ke pelimbahan juga. Nah, jadi Ambo meminta kepada Bapak dan Ibu, mungkin anak-anak kita sering-seringlah dibawa pulang kampung jika ada rezeki. Jika tidak ada rezeki, mungkin juga diberikan budaya Minangkabau seperti bahasa. Ya, kali ini kita sudah mencoba hal itu, di mana kita mengundang para bundo, para ayah kita untuk mengajarkan kepada anak-anak memakai baju adat. Biar ini jadi ingatan mereka 10 atau 20 tahun yang akan datang. Saya dulu pernah pakai baju ini. Nah, seperti itu ya Pak Bu ya, itu tujuan kita. Kemudian tentang IKM ini sendiri. Alhamdulillah IKM secara resmi terbentuk tahun 2018 seperti yang disampaikan oleh Kanda Warneri. Pertemuan itu di rumah Pak Haji Doni
Dan pada waktu itu kita sudah membentuk pengurus kita, di mana ketua kita sebut sebagai penghulu, sekretaris kita sebut sebagai Datuk Manti, bendahara kita sebut sebagai Datuk Bendaro. Kemudian di tiap-tiap blok kita punya ketua-ketua yang kita sebut tungganai. Mungkin yang Ambo perkenalkan, ya tungganai yang ada itu Pak Priyono, beliau tungganai dari blok E. Pak Deki, mana Pak Deki? Pak Deki itu tungganai dari blok C. Kemudian ada Pak Dedi dari Cemara Asri. Nah, itu semua kita susun kepengurusan mengikut adat istiadat kita di kampung. Ya, kita berharap dengan adanya kepengurusan ini, kita sama-sama bisa menjalankan adat Minangkabau yang paling pokok. Apa itu? Kok saki silau manyilau, kok mati janguk manjanguk, kok idui tolong menolong. Jadi memang dasar dari adat kita itu semua sosial, karena memang secara struktur kita adalah masyarakat agraris. Yang pasti masyarakat agraris itu pasti sangat menekankan hubungan sosial sesama mereka. Jadi kalau ada sanak kita yang sakit, ada yang mendapatkan kemalangan, apakah itu meninggal, kemudian ada yang dapat kesusahan, itu bisa kita bantu. Ya, alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita sudah coba bantu sanak kita yang memang kesusahan dan kesulitan. Kenapa? Karena ini menjadi marwah kita, Bapak dan Ibu. Jika seandainya ada orang Minangkabau yang mendapatkan kesulitan tetapi tidak ditolong, itu menjadi hutang buat kita bersama-sama. Ya, alhamdulillah mulai dari IKM kita dirikan dulu. Ya, kurang lebih 6 bulan kemudian kita dirikan lagi pengurus Bundokan Duang. Karena memang kita semua adalah pekerja yang selalu pergi pagi, pulang sore. Sabtu, Minggu, entah lekaliado waktu tidak. Jadi dengan adanya Bundokan Duang ini, mereka bisa membantu kita di saat kita sedang tidak berada di rumah. Ya, dalam hal ini Bundo Nova, Ketua Bundokan Duang, terima kasih banyak, Bundo Hasneri, Bundo Herlinda. Ya, mungkin Ambo sangat-sangat berharap sekali kepada Bundo Kandung untuk tetap lebih aktif. Ya, Ambo pertama meminta sekali, secara database kita punya 179 rumah di perumahan Villa Muka Kuning dan Cemara Asi yang merupakan keluarga Minangkabau dengan total jiwa kurang lebih 779. Jadi 500 lebih lah suara orang Minang besok Pak RW. Nah, tolong Bundo dan Bapak-bapak, kalau memang ada tetangga kita yang memang orang Minang, tolonglah diajak untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Kita bukan organisasi sosial politik, bukan. Kita adalah organisasi yang memang mengedepankan adat istiadat dan silaturahmi orang Minangkabau. Itu yang penting buat kita. Sebab di dalam banyak filosofi adat Minangkabau itu sudah tergambar bahwa orang Minangkabau itu memiliki jiwa sosial dan tolong menolong yang sangat tinggi. Di mana kita bisa buktikan? Contoh, mungkin para bapak dan bunda pergi ke kampung, itu di rumah kita itu ada rumah adat kan. Nah, di depan rumah kita itu ada tempat-tempat padi yang kita sebut rangkiang. Rangkiang di Minangkabau itu ada fungsi-fungsinya. Yang pertama, yang di tengah, rangkiang paling kurus dan tinggi menjulang, itu disebut rangkiang sitinjau lawi. Untuk apa gunanya? Disitulah disimpan padi, hasil-hasil bumi yang disimpan oleh keluarga Minangkabau untuk menjamu para tamu. Satu. Yang kedua, menjamu orang yang memang terlalu-lalu di Labuah, Taisa-Isa di Tapian. Artinya orang yang kesusahan. Lewat dia di depan rumah kita, wajib bagi orang Minangkabau panggil, kasih makan. Karena di dalam adat kita sudah ada itu rangkiang sitinjau lawi. Jadi dia meninjau orang yang jauh datang entah dari mana. Nah, itulah salah satu contoh. Yang kedua, ada yang paling gemuk, kakinya 6.
itu disebut rangkiang si tangkalapa. Ini untuk kebutuhan sehari-hari buat kita makan. Kemudian ada yang di tengah, dia nggak kurus, nggak gemuk, dan juga nggak tinggi. Kakinya 4. Ini disebut rangkiang si bayau-bayau. Apa gunanya? Pertama, untuk membantu saudara kita yang punya hutang. Kedua, untuk membantu saudara kita yang memang sedang membutuhkan untuk biaya pendidikan. Makanya di zaman tahun-tahun sebelum tahun 80-an itu lembaga kerapatan adat sangat mengaktifkan rangkiang si bayau-bayau. Konsep dari rangkiang si bayau-bayau itulah yang kita jalankan di sini dengan nama Katidiang Balega. Berapapun kemampuan dan keikhlasan Bapak dan Ibu, tolonglah diisi katidiang yang dijalankan oleh bundo-bundo kita. Jangan sampai bundo ini 2 atau 3 kali ke rumah baru diisi. Ya, kalau bisa, karena saya selalu mengharapkan para bundo kandung ini dalam mengedarkan katidiang ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dengan tujuan apa? Le masih tabah saku-sakunya. Pak Ustadz kita sudah tiba, berarti waktu sudah habis ini. Jadi memang apa untuk misi. Jadi itulah bundo ya, tolong ingatkan kepada bapak-bapak kita untuk menyisihkan sedikit dari rezeki yang kita terima ke dalam katidiang tadi. Kalau tidak sempat, kita sudah ada sekretariat. Jadi setiap saat dan kapan saja katidiang atau apapun itu yang ingin bundo ingin sampaikan kepada kita, sudah bisa dilakukan di sini. Ya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kayaknya rumah hawa alun Mesi Katidiang, antar ke sini. Jadi jangan sampai nanti tidak pernah kita mengisi katidian, walaupun itu hanya beberapa rupiah saja. Ini jujur Pak RW, kalau Pak RW lihat laporan keuangan kami itu ada pecahan 100 rupiah Pak RW. Ya, itu memang itu kita tidak membatasi berapapun, 100.000 juga ada Pak RW. Tapi yang 100 rupiah itu juga masuk ke dalam katidian kami. Ya, jadi itu saja mungkin dari Ambo sebagai penasehat IKM, karena Buya kita Adinda Bu Said Saniago, aku orang kampung Ambo Pak. Ya, kami cuma sebelah kecamatan sudah hadir. Beliau akan memberikan tausiah bagi kita bersama, sekaligus dalam peringatan silaturahmi, karena orang Minang Pak kalau mau puasa mereka arah-arah ini nanti makan sama-sama. Ini adat kita di kampung Pak, ya, mau masuk puasa arah-arah ini dulu makan, habis itu mandi ke sungai, Balimau namanya Pak. Ya, itu mungkin tradisi. Oke, itu saja dari saya, terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat datang Bu. Ya, kita lanjut acara kita. Lebih dahulu kami sapa selamat datang Pak RT 07 Pak Sugeng beracara kami, dan kepada Pak Ustadz Abu Said Caniago, masih Caniago KBRC. Ya, datang Pak Ustadz Abu Said Caniago di acara IKM Final Komunia. Aduh yang lupa yang sampaikan tadi itu tadi di podcast tim Gino, acara IKM hari ini diliput oleh Suara Minang TV. Ya, ikut promosi juga bagi ibu-ibu atau yang saudara yang lain. Oke, baik penonton Suara Minang TV di mana saja berada, tak terasa sudah hampir 2 jam ya Pak Fred. 2 jam kita meliput serangkaian acara dari prosesi Maharajamba sampai ke prosesi pemotongan pita, peresmian sekretariat Ikatan Keluarga Minang Villa Mukokunyang Cemara Asri. Dan penonton, kami selalu mengimbau kepada seluruh penonton setia kami, jangan lupa like, subscribe, komennya sebagai dukungan kepada program Suara Minang TV yang kami hadirkan kepada seluruh masyarakat Minang Kota Batam khususnya, dan umumnya seluruh masyarakat Kota Batam, Indonesia dan manca dunia. Jadi Dunsana Suara Minang TV sampai di sini dulu live streaming kami dalam rangka kegiatan peresmian
kantor Ikatan Keluarga Minang Villa Muka Kuning Cemara Asri, dan juga ada tradisi Ma'arak Jamba. Semoga Dunsana Minang TV sadonyo merasa terhibur, dan sekali lagi kita tidak lupa selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara Iko dari awal sampai akhir selesai hendaknya lancar dan Allah berkahi. Ya Bu Des ya. Ya, dan penonton tetap ikuti Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا